أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي آتني محبتك ومعرفتك. Selamat pagi sahabat Abasetu MDNH dimanapun berada di seluruh Nusantara. Yang pertama marilah kita senantiasa mentauhidkan Allah dengan sempurna. Karena hidup ini adalah tentang syirik dan tauhid sahabat. Ya, maka marilah kita mengembalikan segalanya bahwa kehidupan ini hanyalah kisah Allah. Ya, Allah sedang bercerita tentang dirinya ya, pada seluruh makhluknya. Maka oleh karena itu yang berkaitan dengan ibadah, ya, maka kita harus paham adalah bagaimana ibadah itu hanya bisa didirikan sahabat setelah kita mentauhidkan Allah dengan sempurna, ya, bahwa kehidupan ini adalah kanallahu wala syai'a ma'ah wa huwal ana ala ma'alahikan. Dahulu Allah adalah ada dan tidak satupun bersamanya, dan hari ini pun adalah dia ada sebagaimana adanya dulu. Maka seluruh kisah Nabi dan Rasul sahabat adalah mengajarkan kepada kita adalah mentauhidkan Allah, kembali pada Allah. Bahkan isi Al-Quran senantiasa diisi dengan tobat, tabah, yatubu, taubatan. Kembalilah kepadanya. Wal awal, wal akhir, wal dhahir, wal batin. Semuanya. Begitu banyak kisah Allah di dalam, ya, baik kepada baginda Nabi, baik pun kisah-kisah para nabi-nabi sebelum baginda Nabi adalah bagaimana mentauhidkan Allah. Maka baginda Nabi Muhammad bersabda bahwa sesungguhnya adalah Abdullu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah adalah penegasan, keyakinan adalah merupakan wudu yang sempurna. Adalah merupakan meleburkan diri, adalah mempanakkan diri sehingga hilangnya diri dari semua, ya. Karena segala makhluk ini adalah senantiasa berubah. Tidak bisa kita bersandar pada segala sesuatu adalah yang berubah. Berubah artinya adalah fana. Tidak berubah artinya adalah baqo. Maka disinilah manusia adalah tentang ingat dan lupa. Makanya Allah mengingatkan kepada kita adalah, dan baginda Nabi juga mengingatkan kepada kita adalah kita tidak boleh lupa. Dan kisah-kisah yang dibuat oleh Allah baik kepada mereka para nabi, bahkan termasuk kepada Nabi Adam, pada saat dia lupa turunlah dari kesadaran, dari ultrasonur, kesadaran ruh, pada turunlah pada kesadaran jasad dari semua. Pada kesadaran ruh adalah disebut dengan ultrasonur, kesadaran bersama Allah, lebur bersama Allah. Dan kesadaran jasad adalah lupa kepada Allah. Maka itulah, ya, cuma di dalam istilahnya senantiasa Allah membuat perumpamaan. Perumpamaan tentang kisah adalah orang-orang yang berjalan menuju Allah. Maka Abah sering kisahkan di Muharram, tidak boleh Ayub punya penyakit kulit. Tidak boleh Yakub masih buta dalam berjalan menuju Allah. Tidak boleh Yusuf masih terpenjara pada saat berjalan menuju Allah. Itu tentang adalah wudu sebetulnya. Wudu ada tentang juga adalah mandi junub, sama saja. Karena selama kita masih junub dengan Allah, artinya selama masih kita lupa pada Allah,
Maka pada dasarnya disitulah sesungguhnya lupa tidak bisa disucikan dengan apapun. Yang Abah sering kisahkan tentang pada saat Abu Yazid Al-Bustami melihat seekor anjing, maka kata Abu Yazid, kata anjing itu pada Abu Yazid sesungguhnya adalah kelupaan Abu Yazid melihat Allah pada anjing itu lebih buruk dan tidak bisa disucikan bahkan dengan 7 air samudra dan 7 lautan dan 7 daratan. Karena pada saat lupa tidak bisa dihilangkan dengan dengan mandi apapun, kecuali kembali taba yang tubuh taubatan, kembali kepada dia. Maka baginda Nabi pun mengistilahkan dengan man akhraja nafasin bi ghairi lidzikrillah. Barang siapa keluar masuk napas, dia lupa. Ya, sesungguhnya napas itulah lupa kepada hidup yang ada pada diri adalah dia yang dia lakukan dengan napas masuk, napas keluar. Maka Nabi adalah menggambarkan adalah mayit, adalah bangkai, mislul hayawan, dan lebih rendah, ya, dan dunal baqarah, ya, dan lebih rendah dan bukan lagi bangkai sapi karena terlalu mulia bangkai sapi itu. Karena bangkainya saja sapi, kambing masih bisa bahasanya gitu ya. Bisa ada kambing guling, sate kambing, sop kambing, tapi bangkainya, junubnya manusia, bangkainya tidak bisa disucikan dengan apapun. Maka Abah sudah ajarkan cara menyembelih binatang dan cara mengembalikan pada kosong dan lain sebagainya. Tapi hari ini Abah lebih khusus kepada Mas Kusnadi yang berkaitan dengan wudhu yang sempurna. Maka wudhu adalah jangan diartikan hanya sebatas membasuh wudhu itu, tapi mengembalikan sesungguhnya, memisahkan diri yang fana kembalikan pada diri yang baqo. Karena diri yang fana selama nampak masih ada diri, maka tidak bisa kita bersentuhan. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak bisa kita untuk menyembahnya, tidak bisa untuk menyentuhnya, tidak bisa untuk kita beribadah kepadanya. Karena kamu ada, kamu junub, dia tidak ada. Masalahnya. Disinilah juga tentang ru'yatullah. Maka nanti untuk supaya dunia ini kemudian menjadi bako, itu pun ada metodologinya. Ya, kalau sudah di makom musyahadah tidak ada lagi sifat. Jadi semua sifat adalah zat. Ya. Tidak lagi makhluk, semua makhluk adalah khalik sesungguhnya. Semua yang baru adalah yang qadim semuanya. Semua yang fana adalah yang bako kalau kita sudah sempurna wudhunya. Maka dunia ini adalah kembali kata Abah menjadi akhirat tadi semua. Ya, ini hanya cara pandang. Tapi di dalam perjalanannya kita harus mampu meleburkan ya segala yang tidak ada ini kembali pada tidak ada. Maka itulah Syai'atullah ingatkan kepada kita adharu wis ngahadirkan Allah wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara, li'annahu karena satunya Allah adalah al-batin. Tapi lihatlah sesungguhnya yang batin itu adalah, yang dohir itulah yang batin. Dan watawa dan harus mampu menghilangkan wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara. Karena li'annahu, karena satunya Allah ad-dohir. Kalau begitu, kalau sudah dohir, kalau sudah mampu menghilangkan wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara, maka semuanya adalah hanya Allah lah kemanapun kau hadapkan. Maka disinilah kita Allah mengundang kita untuk kembali kepadanya, itu adalah supaya kamu bahagia di dunia ini. Karena tidak ada lagi dunia, tidak lagi, semuanya sudah Allah. Bukan dunia, bukan akhirat. Ya. Maka disinilah hanya istilah dunia akhirat, hanya dohir dan batin. Sesungguhnya bahasanya. Tapi yang dohir itu yang batin. Kalau sudah mampu melihat yang batin pada segala yang dohir. Jadi jangan pula akhirnya banyak metodologi orang bertasawuf membenci dunia. Salah. Berarti tidak mampu melihat Allah.
Tidak sempurnalah Allah. Pada Allah itu awal, akhir, dohir, batin. Semuanya dia. Tapi kalau masih terjebak melihat yang batin dari yang dohir, maka tingkatan orang belajar itu adalah bertahap. Tadi semua ya. Maka inilah ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, ada ma'rifat. Tapi kalau sudah ma'rifat, syariat pun hakikat. Sebetulnya ma'rifat. Syariat pun Allah. Maka syariatnya pada Allah, tarekatnya pada Allah, hakikatnya pada Allah, ma'rifatnya pada Allah. Sehingga tidak dipecah-pecah, sahabat. Maka kisah Allah di dalam Al-Quran menjelaskan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salat wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban ila abiris sabil. Ini Allah melarang pada orang. Maka Nabi Muhammad pun sebelum dari kesadaran Adam adalah nafsu amarah naik pada nafsu lawamah. Kesadaran Yusuf naik pada kesadaran Idris, ada nafsul mulhimah naik kepada kesadaran Idris yang sudah darosa, yang sudah belajar, yang sudah mengenali, yang sudah mengikro, yang sudah melepaskan tadi semua. Maka dia sudah sampailah Idris itu pada lebaran. Kenapa dia lebaran? Karena dia sudah laburan. Labur, sudah berpakaian takwa. Kenapa dia berpakaian takwa? Karena dia sudah menghilangkan diri tadi semua, wujud diri tadi semua. Ya, dia hanya mampu melihat nur afal Allah pada tubuhnya, hanya melihat nur asma Allah pada hatinya, hanya melihat nur sifat Allah pada ruhnya dan melihat nur zat Allah pada sirnya. Nah itulah Idris darosa. Sampailah nafsul mutmainnah. Berpindahlah pakaian dari pakaian dohir ke pakaian batin. Bukan dia menghilang dohirnya, tidak. Tapi cara pandang. Tapi adalah tadi. Karena kalau tidak mampu memandang Allah pada yang dohir ini, celaka. Justru dia itu wujud nyata pada yang dohir. Karena dialah yang dohir itu. Yang dohir itu yang batin. Jadi tidak boleh. Kalau makrifat dia belum sempurna, dia terus menghilangkan yang dohir, tapi dia lupa sesungguhnya adalah Allah itu dohir. Maka itulah dalam hikmah yang selanjutnya syatailah adalah abahawis ngemenangkan Allah laka kepadamu antanduro setelah mampu kamu melihat semuanya tidak ada yang bukan Allah dari semua. Maka yang berkaitan kepada seluruh yang kau lihat pada diri di luar diri, sehingga engkau sudah labur tadi semua ya, luber. Nanti luber lebaran, karena setelah lebaran akan ada luberan. Tapi luberan itu adalah setelah engkau adalah lebaran, setelah engkau laburan tadi semua ya. Laburan itu dilebur, disepuh. Pada saat kamu yang ada, maka najislah di situ. Disebut kamu ada, berarti kamu itu adalah kotor dari hadas. Hadas kecil, hadas besar, hadas junub pada Allah. Ya, dimandikan dengan 7 samudra sekalipun, 7 lautan sekalipun, tidak ada bisa menggantikan lupa kepada Allah itu dengan itu, sahabat. Maka disinilah silahkan terserah panjenengan semua. Abah hanya menyampaikan dan tugas Abah hanya menyampaikan. Tidak ada yang bisa menyampaikan. Nah itulah tadi. Dan kalaupun kalian memandang Abah hanya sebatas Abah Setu, ayahnya pijar, suaminya adalah Umi Ema, maka sungguh apa yang kalian lihat tidak ada hanyalah sia-sia-siaan, sahabat. Maka oleh karena itulah Allah menyuruh kepada kita. Itulah meningkatkan. Karena kita ini sudah turun. Sudah lupa. Kalau Abah sering bilang adalah karena makan buah khuldi. Dan Allah sudah mengatakan wa'id kulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Tuh, zauj pasangan. Dohir wa batin. Batin adalah dohir adalah batin.
Tapi wala taqrabah saja, tapi jangan kau mendekati pohon huldi. Nah, inilah juga pemahaman kepada kita. Banyak kisah tapi watil kal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Maka mari kan bebaskan Ibrahim dari api nafsu amarah Namrud yang membakar dirinya. Janganlah kita penyembah api. Ya. Dan tetapi juga jangan menghilangkan api, karena manusia tidak akan sukses tanpa api. Ingat itu. The fire, spirit itu, nafsu itu adalah senjata. Maka Abah sampaikan, tidak ada manusia yang bisa kembali pada Allah tanpa iblis. Itu loh. Tadi semua, tapi iblis sudah dipandang adalah bukan iblis. Tadi karena kamu sudah tubadil melihat segala perkara. Segala yang zahir itulah yang batin. Maka itulah kesempurnaan surat Al-Hadid wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Maka Abah sering jelaskan tentang dekat. Dekat bukan berarti jarak secara demografis. Ada saudara kita dari Kalimantan ke Abah mendekat. Bukan dekat secara itu. Tapi adalah panaknya dirimu dan leburlah pada Abah. Bahasanya begitu, dekat. Silakan jarakmu di ujung benua Antartika sekalipun. Pada saat engkau lebur pada Abah, dekatlah itu. Walaupun engkau ada Abah gendong sekalipun, seperti cincin di jari, tapi kau lupa pada, nah itulah berarti engkau jauh dari semua. Ya, inilah tentang wudhu. Wudhu itu adalah memisahkan. Maka dalam isyarahnya, dalam wudhu syariat, dicuci tangan, kembalikan. Oh, sesungguhnya adalah tidak ada tangan yang adanya kudrat iradat. Tapi kudrat iradat tidak nyata tanpa tangan. Pahami di situ. Ya. Maka disinilah bagaimana memahami secara baik tadi semua. Bagaimana Allah itu nyata hidupnya tanpa wujudmu. Bagaimana wujudmu tanpa wujudmu. Dan di sini juga harus kesempurnaan. Ya. Maka setelah kau pandang dengan sempurna, itulah wudhu yang sempurna. Kalau di dalam bahasa Tuan Syabul Qadir, di dalam kitab Surah Asrar adalah wa huwa ayyakuna dzakiru ala wudu'in tam. Ya, wudu yang tam. Wudu yang sempurna. Wudu yang sempurna. Kembalikan. Kalau Abah kalau di majelis suka membuat di buah papan putih, maka wudu itu pada saat mencuci tangan, Abah hapus tangannya. Kembalikan. Kembalikan sifat Allah. Ada kudrat iradat pada tangan. Pada saat berkumur, hapus mulutnya, kembalikan sifat kalam kepada Allah. Pada saat mencuci telinga, kembalikan sifat sama kepada Allah. Pada saat mencuci mata juga sama, wajah, kembalikan wajah ini kepadanya. Itulah yang disebutkan dengan wudhu, mengembalikan kepadanya dari semua. Ya. Jangan pandang air sebagai air. Kalau masih yang kalian masih berwudu dengan air mutlak. Karena air mutlak itu tidak ada. Abah katakan, karena di dalam kitab Kifayatul Ahyar sekalipun, seluruh air itu dari laut. Air lautlah bahrul hayat. Allah lah. Itulah ruh, lautan ruh dari semua. Yang sudah turun menjadi air kopi, menjadi air susu, menjadi air teh, menjadi teh manis, air sawah. Itulah 7 air mutlak. Tapi tidak ada yang mutlak karena ulama mengatakan bahwa air itu adalah tidak boleh berwarna, tidak punya rasa, dan tidak punya bau. Coba sebutkan kepada Abah. Adakah air dohir ini yang tidak punya warna? Punya warna, punya rasa, dan punya bau. Yalah air Allah yang tidak berubah warna, terubah rasa, dan rubah bau. Karena Allah itu mutlak. Tidak tagoyur. Sementara segala yang selain Allah itu adalah tagoyur. Berubah. Kecuali setelah engkau sudah mampu memandang sempurna. Segala yang zahir ini yang batin. Segala yang akhir ini yang awal. Barulah kalian akan mengerti. Maka dengan itulah hari ini sesungguhnya sudah menjadikan surga bagimu. Ya. Maka inilah tentang, maka kata Allah adalah
Bagaimana berwudu itu? Tadi adalah kata Allah, la yadukuna fihal mauta illal mautal ula. Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia itu. Mati pengakuan, mematikan ego, mematikan adanya diri. Nanti setelah kau, nah itulah tadi semua. Inilah indahnya Allah. Setelah kau kembalikan padanya yang dohir, jadilah fana, bakolah kamu, maka yang dohir pun menjadi bako. Karena bakonya Allah. Maka itulah ada bako, ada abko. Pahami bedakan antara abko dan bako. Tadi semua. Tadi semua. Jadi pada saat segala yang muhadas ini yang tadinya fana, kamu wudu, kamu lepaskan tadi semua. La yamliku li nafsihi, nah itu tadi kan. Tadi. Doro wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusuro. Maka sekarang yang fana tadi kembalikan kepada yang bako, maka dia abko bersama Allah. Tuh. Maka adakah lagi kehancuran? Tidak ada. Kan tidak ada karena semuanya sudah dia. Maka di sinilah tergantung kamu di tingkat mana kamu penyadarannya. Ultrasonur, sonur, infrasonur. Itulah kisah Adam pada saat lahir. Penggambaran kehilangan kesadaran pada saat Adam punya jasad. Nah disitulah Adam punya jasad, muncullah kata ingin. Nah itu ingin. Maka Nabi Muhammad SAW, Nabi Ahmad gitu, yang punya anak Fatimah, selama dia ada ingin, pamannya iman, nah itulah, nah itu ingin. Maka sebetulnya ingin, kata ingin diganti kata kun. Tadi semua, jadilah. Tadi semua, bukan ingin, tadi semua. Maka selama 1000 kata ingin, maka tidak akan ada sahabat. Ya, maka disinilah tentang bagaimana Allah mempahamkan pada kita semua, ya. Dan dia pada saat kesadaran tubuhmu yang ada, aku tahu, maka engkau tidak akan pernah kenal tahu aku. Karena si aku hanya ada pada dirimu kalau akumu sudah lebur padanya. Tapi pada saat kau sudah lebur padanya tadi, maka yang ada hanya aku sejati. Nah, pada saat sudah aku sejati, pandang pada dirimu dan luarmu, akhiratlah semuanya. Wabdagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Tuh. Darul akhir. Tadi semua ya. Kalau tidak begitu, walaupun kamu ibadah, sholat kayak apapun, tetap kata Allah, wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah. Fawailul lil musallin, celakalah sholatnya. Wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'a wa tasbihatan fadhukul adaba bima kun, celakalah. Semua ya. Adab. Maka sesungguhnya di sini bukan tentang sholat. Kamu pikir Nabi Muhammad itu sudah sholat dari kecil? Gitu. Kamu pikir kapan Muhammad itu mi'raj dari semua? Itulah pada saat dia sudah fana melihat diri. Di guhanya, guha Hiro. Mana guha ini? Tubuhnya sebetulnya. Syariatnya silahkan kamu fahami begitu. Karena pada dasarnya adalah guha itu adalah tubuhmu sendiri. Inilah guha Ashabul Kahfi. Dan kita adalah Ashabul Kahfi yang terjebak. Dan tubuh ini adalah kitmir. Kitmir, anjing. Tadi semua. Di pada saat kitmir sudah meleburkan dirinya, adalah masuklah ke dalam sorga. Jadi sorga itu adalah ingat, neraka itu lupa. Allah itu ingat, iblis itu lupa. Maka tadi pada saat sudah kembali kepada Allah, maka segalanya dunia ini sudah jadi sorga, makanan sorga. Karena kau sudah tidak lagi melihat segalanya, bukan dia. Nah disinilah istrimu, rumahmu, apapun yang kau miliki, semuanya sudah. Semuanya hanya dia. Maka sorga lah semuanya. Jadi kalau kamu masih mencintai surga yang zahir dari semua, maka inilah
konsep kepada kita, sahabat ya. Maka dikatakan la yamutuna fihal mauta illal mauta. Ulainya di surat di dalam Al-Qur'an ya, surat Ad-Duhan ayat 56, kamu harus mati. Mati di dunia ini. Mematikan keegoan, pengakuan. Itulah yang dimaksudkan Nabi Adam. Pada saat dia makan buah khuldi, berjasad tadi semua, timbullah kata ingin tuh ya. Maka Abah sudah ajarkan tentang dari mulai nutfah, nuktoh, alaqoh, mudgoh, sampai satu hari ditiupkan pun ruh pun masih menyadarkan si Adam itu. 7 hari disadarkan si Adam itu. Kemudian itu kucing disingkirkan ya, disingkir Adam itu ya. Maka inilah yang harus difahami oleh kita. Tadi kalau salah lihat kucing kayak miaraan lagi jadi ucing kayak. Tadi semua kalau ucing dipandang sebagai kucing. Tadi ya. Nah inilah sahabat tentang wudhu yang sempurna dan juga adalah karena wudhu syariat kayak apapun. Karena wudhu itu adalah pada saat engkau yang ada, gitu. Maka wudhu itu pada saat engkau kembalikan lupa. Gitu. Maka mensucikan itu adalah bukan mencuci. Mensucikan itu bukan tadi semua, tetapi mengembalikan tadi semua. Maka kata Allah, selama itu ada, maka manusia Abah sudah jelaskan siapa itu ruh, siapa itu jiwa, siapa itu Adam jasad. Yang orang suka buat Adam syariat, kemudian ini adalah torikot, yang ini adalah hakikat tadi semua. Ya. Jadi disitulah di mana kamu berada. Semua. Seberapa tebalkah keberadaan kita? Berarti seberapa neraka hidup kita? Seberapa tipis kita? Bahkan hilang tak ada diri. Surgalah segalanya. Di sini, saat ini, sekarang. Tadi semua, ya. Disinilah sesungguhnya adalah konsep kepada kita. Maka Nabi mengajarkan kepada kita tentang Mi'raj tadi semua. Dan Mi'raj itu adalah setelah wa inna ila rabbikal muntaha. Pada sidroh al muntaha. Pada saat nafinya diri, bakoknya Allah. Tadi semua ya. Maka kata Nabi man akhraja nafasin bi ghairi dzikrillah fahuwal mayit. Mislul hayawan dunal baqarah. Fahiya kal hinjir. Babilah. Hanya babilah. Maka tadi dalam surat apa namanya, ada manusia minta jadi babi. Karena dia meminta pada Allah kembali 1 tahun, 6 bulan. Kemudian ujung-ujungnya dia bilang, ya Allah, seandainya dulu saya diciptakan jadi babi, betapa mulianya saya. Tuh, bayangkan. Ya. Nah inilah sahabat pelajaran yang kalau kita ingin menyempurnakan tauhid kita. Maka Allah menyampaikan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 43, 45 ini adalah apa namanya? 43 ini adalah ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalat. Dan kamu tidak bisa mendekati la taqrabus shalat. Karena as-shalat itu Allah, salat Allah lah salat itu. Tuh. Tadi semua. Tadi semua. Allah lah salat itu. Pada saat kamu dikatakan oleh Allah dalam surat Ad-Duhan, la yadukuna fihal mauta illal mautal ula. Nafikan, isbatkan. Maka itulah satu-satunya buruk yang ditunggangi oleh para nabi-nabi Adam sampai Muhammad itu adalah la ilaha illallah. Nafikan, isbatkan. Tadi semua. Nah, maka yang dinafikan tadi dari tadinya fana sekarang menjadi abko. Karena bako bersama Allah. Tuh. Pahami di sini konsepnya. Karena inilah surga yang sudah ciptakan. Maka Tuhan Sabdul Qadir menyebutnya Jannatul Ma'wa. Surga untuk ruh jismani. Itu. Bukan untuk jasad. Ruh jismani. Ruh jisim yang ada pada jasad. Karena kesadarannya sudah bukan pada kesadaran si Adam. Tuh. Ya.
Ya, karena pada saat kesadaran Adam dia lupa karena tadi ingin ini, ingin itu, ingin naik makin ingin, maka kesadaran jasadmu naik 70%, kesadaran ruhmu turun 70%. Kesadaran jasadmu naik 100%, hilanglah kamu. Disitulah diusirnya Adam, diturunkannya Adam, bukan diturunkan secara fisik, karena Allah menggunakan kata ihbitu, ihbit, habato, artinya bukan turun dari sesuatu, somewhere, there seperti alien, bukan. Turun dari ingat menuju lupa, karena adanya jasad. Tambahnya jasad, tapi lupa. Ingat, Sulaiman, ya sahabat, apakah kamu kira tidak kaya? Kaya. Tapi dia sudah hada min fadli Rabbi. Tuh, sudah melihat Allah pada kekayaannya. Ini udah miskin, tak hilang pula Allah. Tadi semua. Sudah miskin, Allahnya hilang. Lebih baik kaya bersama Allah. Karena Allah itu Ghaniyun. Allah itu Mugni. Allah itu Razak. Jangan masih guru yang separuh-separuh. Yang masih membenci dunia. Tapi tidak mengerti mengembalikan dunia pada akhirat. Itu adalah guru nanggung namanya. Dia membenci dunia, tapi ujung-ujungnya minta uang dan duit. Nah, itulah persoalan. Kalau belum selesai. Maka demikian pula ilmu hakikat tidak boleh disampaikan oleh orang yang masih ada diri. Karena ujung-ujungnya uang. Tadi. Jual ilmu, jual buku, jual ini, jual itu, jual diri. Ya. Dan tidak akan sempurna kembalimu. Ya. Allah tidak membutuhkan apapun. Tadi semua. Kamu sudah qiyamu binafsi. Sahabat. Nah inilah dikatakan tadi semua. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salat wa antum sukara. Tadi semua. Kalau kamu dalam keadaan mabuk. Tadi. Pada saat posisi jasad, mabuklah itu. Tadi. Pada saat si ruh, maka tadi ada ruh, ada jasad. Kalau ruh sempurna, yang lihat Allah, 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 Allah. Maka di hari pertama kemudian ruh itu ditiupkan pada diri. Ruh Allah, bukan milik kita. Ruh Allah. Yang disebut A'yan Sabitoh, hakikat Muhammad. Rasulullah. Itulah Muhammad. Muhammad yang tidak punya ayah. Muhammad yang tidak punya ibu. Muhammad yang tidak punya istri. Muhammad yang tidak punya anak. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Dia bukan laki-laki. Muhammad itu bukan laki-laki. Bukan perempuan. Tadi semua. Ya. Dialah Rasulullah. Pahami itu. Maka itulah ruh. Kalau Muhammad terus bersama Allah. Tapi pada saat turun. Tadi summa rodadnahu asfala sapilin. Pada kesadaran Adam. Pada saat bayi. Itulah kenapa malaikat mulhim meninggalkan tubuh ini pada saat si bayi berusia 7 tahun. Maka kata Abah. Pendidikan yang sempurna itu adalah hanya sampai 7 tahun. Dia menjadikan Nasrani, Majusi. Semua adalah kau hanya akan berikan 7 tahun. Kau kirimkan tubuhnya. Adalah ke pesantren malaikat sekalipun. Yang bayarannya $1 triliun sekalipun. Sekali iblis tetap iblis. Karena itulah harus dipahami. Pada saat kesadaran 7 tahun. Maka itulah kisah ulama-ulama syariat membuat tamyij. Cedok itu 7 tahun. Sebetulnya nih kadang-kadang manusia kadang-kadang memahami sempurna ilmu Allah. Dari semua. Ya. Ya. Itulah yang harusnya adalah. Pada saat dia naik keinginannya, terlebih lagi orang tuanya yang melatih dia dengan segala keinginan. Mau sepatu, mau baju, mau apa, terus keinginan taikkan. Makin mahal, makin tumbuh nafsunya. Kan nafsu itu tumbuh pada saat engkau menyedot susu air ibu. Disitulah ada keinginan. Lihat oleh kamu, pada saat sekali sudah disusui, pada saat dia nangis, waduh, jengernya luar biasa. Nah inilah kesalahan orang Islam adalah Abah pergi di Belgia,
Maka mereka itu tidak mensusui anak pada saat dia itu sedang menangis. Karena menangis itu adalah dia sedang menumbuhkan nafsu keinginannya. Menumbuhkan sifat jasadnya. Sedang ingin menelan buah huldinya. Menarik informasi yang dari luar dirinya. Memasukkan sesuatu yang selain Allah pada dirinya. Itulah huldi. Tadi semua. Maka siap-siaplah. Hari ini kita saksikan anak membunuh ibu. Dan lain sebagainya. Karena tadi. Ya. Maka disinilah sahabat yang harus dipahami dalam perjalanan. Tadi semua. Sebagus apa kamu? Ya, ada satu sisi yang Abah tidak bisa sampaikan. Ya, itu adalah ada universe paralel dalam kehidupan ini. Ada sorga dalam hidup ini. Yang sebetulnya juga cuma hanya bagi mereka yang sudah sempurna wudunya, sempurna mandi junubnya. Tadi semua ya. Sahabat. Maka itulah kata Allah adalah dikatakan adalah hatta ta'lamu ma taqulun. Iya, tadi semua. Wala junuban dan tidak junub. Kemarin Abah sudah bahas ini, tapi tadi Mas Adi bertanya kembali tentang wudu yang tam tadi semua ya. Kalau di dalam Sirul Asra juga Tuhan Sabukot, sebetulnya ulama dulu yang benar, yang lurus, yang sudah tauhid sempurna, yang sudah fana, yang sudah telanjang dari syatoilah dulu sama. Dari Rasulullah pun sama. Dari Nabi Adam pun sama. Makanya wahya ala nau'aini taharatu dhahir wahya tasulu bima'is syariah. Tapi hari syariat juga adalah sebetulnya adalah hakikat. Kalau sudah mampu melihatnya. Kalau pandang air-air batal. Kalau pandang makhluk adalah makhluk lah. Dari semua ya. Maka di sini juga tentang syahadat, tentang bagaimana menyaksikan Allah pada segala, baik pada narunnya, hawaunnya, maun, turabunnya. Maka yang tadinya narun, sekarang tinggal nurunnya. Tapi kau jangan hilangkan narnya, karena dialah yang memberikan kamu hidup, power pada diri. Inilah orang suka membunuh nafsu. Tidak boleh nafsu itu dibunuh, karena kamu tidak akan bahagia tanpa nafsu. Tapi nafsu yang sudah tunduk tadi semua. Tadi nur adalah nar. Tadi semua. Maka malaikat ya iblis. Iblis ya malaikat. Maka lihat. Panas ya cahaya. Tadi semua. Ya kalau seandainya kamu ada pada cahayanya. Berarti bersama dengan malaikatnya. Kamu pada panasnya bersama dengan iblisnya. Karena iblis dan satu tubuh sebetulnya dengan malaikat. Pada dasarnya. Itulah dalam Al-Quran sudah katakan. Jin itu, iblis itu selalu bersama dengan para malaikat. Menjadi guru para malaikat. Pahami. Tapi guru yang tidak mengerti akhirnya dia panas yang membakar. Tadi semua. Bukan panas untuk menyembuhkan. Tadi semua. Ya. Maka di sinilah dikatakan ada toharo, wa toharatul batin wahya tahsul aidon bit taubat. Taubat dulu. Barulah watakin. Taubat adalah bit taubat. Taba ya tubuh taubatan. Kembali. Wudu, lepaskan. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la maujudun bihaqilallah. Pada diri, di luar diri. Pada segala yang ada. Yang dohir maupun yang batin. Yang awal maupun yang akhir. Itulah sempurna pada titik. Ya. Banyak orang sekarang talqin tapi tidak taubat. Ya. Wataspiyatina. Mensucikan. Mensucikan itu bukan berarti mencuci tangan. Berkumur-kumur. Mengembalikan. Tadi. Kenapa dikembalikan? Karena hanya tentang tadi. Kamu kembalikan, kamu ingat, kamu tahan, kamu lupa. Masalahnya di situ. Kamu tahan, kamu adalah najis, junub, kamu serahkan, kamu suci. La yamasuhu ilal mutahharun itu. Maka seharusnya adalah ada diri batin dengan air ruhani, air Allah, ma'ul hayat, bahrul hayat. Mengembalikan semuanya. Sampai apapun
tiada lagi tampak ada diri. Tapi bukan berarti hilang semuanya. Tapi kemanapun kau hadapkan, sudah melihat wajah Allah semuanya. Tidak lagi dunia, sekarang sudah akhirat. Tiada lagi neraka, sekarang semua surga. Tiada lagi susah, sekarang sudah senang. Tiada lagi miskin, sekarang kaya. Karena Allah itu tidak punya asma miskin. Jadi semuanya. Jadi inilah di dalam, makanya wahwa ayyakuna dzakiru ala wudu'in tam, wudu yang sempurna. Lepaskan semua. Wudu itu memisahkan milikmu, miliknya. Milikmu, miliknya. Kamu tidak ada, yang adanya. Di sini itu wudu. Makanya la yamassuhu ilal mutahharun. Tidak bisa kamu. Muhammad tidak akan mi'raj pada Allah untuk mendapatkan sholat. Karena sholat itu adalah siapa sholat itu. Maka apa? Mengenal diri kau akan bersahadat. Mengenali sejatinya diri dohir dari batinmu. Setelah itu kau sudah bisa sholat. Setelah engkau menemukan hilangnya diri. Maka kau sekarang berdiri sholat. Dialah sholat itu. Allah lah sholat itu. Tadi semua. Ya. Maka itulah di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa dikatakan al-anbiya'u wal awliya'u ya yusalluna fi kuburihim kama yusalluna fi buyutihim. Tuh. Sesungguhnya para nabi dan para wali melakukan sholat di dalam kubur mereka. Ini tubuhnya sudah sholat. Tubuhnya sholat. Tadi kubur. Pi kubur. Inilah kubur. Bukan di tanah itu. Maaf. Ya. Itulah Ayub harus bebas dari penyakit kulit. Yakub harus bebas dari buta. Yusuf harus keluar dari buih. Yunus harus keluar dari perut ikan. Ibrahim sudah bebas dari api. Tuh. Adakah api yang membakar Ibrahim? Tak. Karena panas itu bukan api. Tuh. Karena dingin itu bukan es. Kenyang itu bukan nasi. Tadi semua. Ya. Maka itulah yang dikatakan bagi Nabi al-mu'minuna. Tuh ruh. Al-mu'minuna. La yamutuna. Bal yankiluna min daril fana ila daril baqo. Jadi boleh disingkatkan, Adam pada saat dia sebelum dilahirkan di sorga, pada kesadaran ultrasonor, dikir ingat pada Allah. Makanya di dalam kitab berjanji disebut wasumya pisulbihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dakarullah. Dalam sulbinya Nabi itu sudah berdikir. Ya, dalam kandungan itu sudah dikir. Satu hari dikir, Allah, Allah. 7 hari dikir, hak-hak. Kemudian dia memuji dirinya pada saat 40 hari. Subhanallah, subhani, subhani. Masuci aku, masuci aku. Keluar dari mulut syariatnya subhanallah. Yang di dalamnya subhani. Barulah Allahu Akbar sempurna. Barulah nanti 8 bulan, 9 bulan itu. La ilaha illallah, Nabi isbat. Supaya lahir. Tinggal kemanapun kamu lahir. Semuanya hanya hu. Setelah itu lenyaplah la syautin la harfin. Tidak suara dan huruf. Maka segala helaan nafasmu adalah dzikir. Helaan nafasmu adalah sholat. Diamu sholat. Gerakmu sholat. Hidupmu sholat. Tak ada lagi semuanya. Hanya sholat. Karena sholat itu Allah. Ingat itu. La yamassuhu ilal mutahharun. Maka Allah melarang. Wala taqrabus salat. Dan itulah kisah Rasulullah. Karena sidroh al-muntaha mi'raj. Barulah. Dari semua. Barulah setelah. Itulah kiswah unsuriyah untuk ruh jismani. Pada Nur Muhammad untuk jasadmu. Untuk apa? Untuk melindungimu dari segala apa. Masuklah kepada ruh rohani. Kiswah unsuriyah Nur Muhammad disebut ruh ruhani. Masuk lagi ke dalam. Kiswah unsuriyah Nur Muhammad disebut ruh sultani. Ruh itu satu. Tapi di mana kamu berada? Nah gitu. Ada. Kayu bakarkah atau kayu jeparakkah? Hanya itu saja. Kesadaranmu. Tetapi tetap kau harus mampu melihat kayu. Pada apapun bentuk dan rupa segala apa. Tadi semua. Ya.
Inilah disebut wudu. Ya, wudu. Jadi wudu itu maka isyarahkan mencerita. Tidak ada air yang bisa mencucikan tanganmu. Karena ini bicara lupa dan ingat. Tadi semua. Pada saat kamu lupa pada anakmu yang tertinggal, apa kamu cukup berwudu kemudian ingat dia? Tidak. Dan sama, zikir itu bukan menyebut. Tarik. Apakah dengan menyebut-nyebut kamu langsung ingat? Tidak. Karena zikir itu adalah zakaru yadkurikun, ingat. Tapi ingat apa? Bukan mengucap semua. Tadi siapa yang ingat? Siapa yang diingat di penghujungnya? Siapa yang itulah, disitulah tentang ya. Maka disinilah dikatakan oleh baginda Nabi, al-mutu qabla an tamutu. Ya, makanya an-nasun yamun waida matu intabahu, kata Nabi. Sesungguhnya manusia itu sedang tertidur pada saat ada pada tubuh bangkainya ini. Pada saat kamu lupa. Ya tadi apa bedanya sih lupa dengan tidur? Tadi semua. Maka katakan alhamdulillahilladzi ahyana. Setiap saat alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Ya, bangunlah, ayo bangunlah. Bangunlah jiwanya. Tadi semua. Supaya kamu tubuhnya bangun raganya. Karena kamu tidak akan bahagia tubuhmu ini. Karena kamu ada di alam fisik. Dan kamu berhak atas surga fisik ini. Kalau kamu sudah mengerti. Surga dohir ini. Kalau kamu sudah mengerti. Tadi semua. Tapi kalau kamu pandang semuanya ini masih makhluk. Maka Allah cenderung tidak memberimu. Dan itulah pemberian Tuhan. Pada saat kamu sudah lupa. Membuat segala yang membuat lupa padamu. Sepeda bututmu itu bahaya. Tapi mersimu tidak bahaya. Kata Sulaiman, hada min fadli rabbi liyabluwaniha. Silahkan. Silahkan kau. Inilah tentang tadi semua. Di mana posisimu? Tadi semua. Ya. Di mana posisimu? Tadi semua. Jadi boleh dibilang pada manusia jasad Adam menderita. Paling menderita. Tadi semua. Manusia jiwa kadang bahagia, kadang menderita. Karena jiwa itu terkadang kamu ada panah, kadang kamu ada bako, terkadang kamu ingat, terkadang kamu lupa. Pada saat ingat kamu bahagia, lupa kamu, itu jiwa. Wa nafsi wa masawaha falhamaha ujuraha wa taqwaha. Maka selalu diadarkan dengan adan, hayyalah sholat, hayyalah sholat. Hadir. Hadir. Mari kita kembali pada Allah, sebenarnya hayalah sholat itu. Hayalah falah, marilah bahagia bersama Allah. Dari yang segala fana, menjadikan pada saat kau kembalikan pada yang bako, abko lah semuanya. Wal akhiratu khairu wa abko. Dan akhirat itu lebih baik dan kekal. Tidak ada yang kekal selain Allah. Tapi pada saat kau kembalikan seluruhnya wudu, lepaskan. Tangan kembalikan, mulut kembalikan, mata kembalikan, badan, sehingga hilanglah. Yang ada kamu hanya di sini. Pada kesadaran dadamu, pada sodrunmu. Di tingkat level mana? Di level jasadkah? Di level kolbukah? Maka setiap pintu, 7 pintu itu adalah la ilaha illallah. Pertama, lepaskan aku 4-mu dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Pinahkan kepada la ilaha illallah. Supaya kamu sudah fokus pada hatimu. Lepaskan lagi hatimu. La ilaha illa anta. Sudahlah kau berhadapkan sifat dan zat Allah dan Muhammad. Tapi ingat, kata Abah juga, kenapa Abah merokok ese? Ese itu dibalik ke sini ese, ke sini juga ese. Satu tapi 2 wajah. Satu, maaf ya, ini bukan sedang mengajarkan merokok. Karena itulah kenapa Abah itu merokok itu syirullah nurullahu Allah itu. Karena untuk merasakan satu tapi 2 wajah. Maka pada saat kamu ingin on, pada saat dirimu, kembalikan, pijit yang dalam.
Krek. Tuh. Satu lah, udah. Rasa dohir, rasa batin. Karena kalau seorang wali itu masih membenci dunia, itu walinya masih belum sekolahnya, belum lulus. Kalau wali itu belum mampu memandang ini semua akhirat, belum lulus. Allah belum buka tentang rahasianya, berarti dia masih benci dengan dunia. Bagaimana? Oh, dia dari awal pun inilah tujuannya. Ingin wujud. Ingin dohir. Ingin nyata. Hakul mubin. Tapi bukan pada kesadaran kamu. Itulah kenapa kita disuruh mandi junub. Ya, lepaskan junub dari semua. Maka Allah ingatkan dalam surat ini tadi, la yadukuna fihal mauta. Tidak ada kematian kecuali di dunia. Tadi semua, illal mautal ula, kecuali mati yang di dunia. Mati jasad. Mati keegoan. Merasa aku. Merasa ada. Sahabat Abah yang tercinta, dimanapun berada, anak-anak Abah yang tercinta semua, silakan. Mau di level mana kamu? Abah yakin semuanya ingin bahagia. Dan bahagia itu kesempurnaan dohiron wa batinan. Di dunia hasanah, wa fil akhirat hasanah. Memang itulah konsep Tuhan dari awal. Wa idkulna ya Adam muskun anta wa zaujukal jannah. Wa kula minha rogoda. Tapi wala taqrabah hadhihi sajarah. Tapi jangan kau dekati pohon huldi itu. Disitulah adalah yang membuat kamu lupa pada segala, kepada Allah. Apa yang sedang kau nikmati. Silakan kau punya 2/3 dunia ke Sulaiman. Tapi kau sudah pandang hada min badir rabbi. Sudah abqoh. Maka tidak berpengaruh pada Sulaiman. Maka Sulaiman bisa memindahkan istana Balqis. Cukup mengedipkan mata. Sahabat, mau seperti apa? Mau orang miskin lupa Allah? Kalau Abah lebih pilih orang kaya tapi ingat Allah. Karena Allah itu kaya. Ingat itu. Maka itulah Tuan Syekh Abdul Qadir dalam kitab Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani membagi manusia 4 kelompok. Manusia yang tadi semua punya dua-duanya. Dia tadi sudah menyadari hidup ini adalah satu esa antara kapas dan sudah jadi benar. Sudah tidak lagi aku dan kamu, kita. Kita. Bukan aku, bukan kamu. Ya, kita. Sudah kita. Pada saat kamu pijit si Ana dan si Anta, kita. Tadi si dohir, yang di dalamnya si batun, kamu pijit, kalau di dalam rokok ese, itu esa, esa, kesini, ese, kesini, ese, dohir pun batin, batin pun dohir. Aduh, ini manusia tinggal tahu mengikut konsep siapa. Ada yang dunia saja, lupa dohir saja, lupa batin. Ada yang batin saja, lupa dohir. Hei sahabatku, inilah alam fisika, alam fisik. Tapi jangan salah pandang, itu saja. Karena dia hakikat. Allah tidak sempurna kalau batin. Allah tidak sempurna kalau awal. Dia itu harus sempurna. Awal, akhir, dohir, batin, ijtima. Ijtima pada satu titik itu, sahabat. Mari biarkan dia yang menyaksikan. Biarkan dia yang disaksikan. Biarkan dia yang ikut menyaksikan, yang merasakan. Ini kan dia yang sedang menikmati. Pada saat dia naik pesawat jet pribadi, Allah ingin sedang merasakan itu. Kamu tidak akan bisa merasakan naik jet itu kecuali dia duluan yang naik jet itu. Tadi Allahu Akbar. Dia merasakan. Tidak mungkin ada rasa kopi kecuali dialah yang merasa itu. Kan semuanya pada hidup. Tak ada makhluk yang punya rasa. Itu.
Justru makhluk dia dohirkan dia untuk menunjukkan rasanya dia. Dia yang sedang menikmati. Dia yang sedang bercanda. Dia yang sedang... Ini kisah dia semuanya. Ingin kelihatan sempurna. Tadi semua. Jadi disitulah ya sahabat. Maka konsepnya kepada kita adalah, maka itu dikatakan oleh baginda Nabi, ala anbiya wal auliya yusalluna fi kuburihim. Salat mereka di dalam kubur, dalam tubuhnya. Tubuhnya sudah salat. Tadi ya. Karena dia sudah tidak mabuk lagi, sudah kembali. Tabah ya tubuh taubatan. Maka untuk tubuhnya itu ada pesta. Udah yang sudah id. Ada yang udah kembali ruhnya. Bukan sebagai si jiwa ke kiri ke kanan. Maka masih ke kiri ke kanan itu jiwa. Tadi. Wa nafsi wa falhamah pujuroha wa falapatahwa. Qad aflaha man zakkaha. Sudah pasti untungnya yang telah melepaskan, yang sudah wudu, yang sudah lepas mandi junubnya. Qad aflaha man zakkaha. Wa qad khaba man dasaha. Sudah pasti ruginya pada saat dia ada pada dirinya masih junub. Sesungguhnya ya. Jadi dengan menyebut-nyebut tidak akan mensucikan dirimu. Mengembalikan. Maka itu taubat, tabat, ya tubuh taubatan. Maka dalam Sirul Asrar dibagilah daripada mulai taubat itu adalah untuk nafsul amarah, lawama, mulhima, mutmainnah. Mutmainnah itulah pada kesadaran Idris. Itulah dikatakan Idris sudah di sorga. Jangan Idris, Abah aja di sorga kok. Kamu akan melihat penduduk sorga. Kamu akan melihat makanan sorga. Kau akan melihat kemanapun kau hadapkan hanya melihat sorga. Setelah engkau melihat dia. Maka segala yang tadinya panah ini menjadi abqa. Ingat. Wal akhiratu. Akhir dari penglihatanmu adalah Allah. Awal penglihatanmu pun harus kembali pada Allah. Inilah yang harus dipahami oleh kita. Maka dikatakan. Wahwa ayyakuna zakiru ala wudu'in tam. Wudu'in tam itu bukan kumul. Maaf ya. Tadi apa pengaruh bagi Tuhan? Tadi semua. Tadi kalau kata Abah, cuci wajahmu 7 samudra, 7 benua. Sesat aja. Kalau kau pandang adalah bukan Allah. Itulah air mutlak itu memiliki sifat dalam kitab Kifayatul Ahyar. Tidak boleh rubah warna, rasa, dan bau. Artinya apa? Air Allah. Karena air makhluk ini akan berubah. Karena semua makhluk itu, kecuali kalau sudah fanakan, abqokan, maka tak ada lagi air. Ada semua ya. Itulah pisau tidak mampu menyembelih Ismail. Mana ada bisa? Pisau pun bukan pisau. Tajam itu bukan pisau. Panas itu bukan api. Ini semua. Ya, silakan. Di kesadaran mana? Kau turunkan egomu. Sekarang katakan 80%. 100%. Kan sekarang ilmu pengetahuan sudah membuktikan. Manusia itu lahir hanya 12% sadar. Artinya ruh begitu masuk ke jasad. Maka bukan lagi kesadaran SIM card, tapi sekarang adalah kesadaran mobile phone. Maka yang berbangga-bangga adalah si Oppo, si Sony Ericsson, si Samsung, si Apple. Nah itulah. Tadi semua. Tadi. Kata Abah sih lebih baik ruhmu masuk ke Apple. Tapi adalah. Tapi pada kesadaran SIM card. Kamu udah dicinit-nit, merasa juhud lagi. Wah, saya juhud. Saya juhud. Tapi kamu di HP cinit-nit. Kamu tidak sadar Tuhan. Itu sombong. Jangankan HP cinit-nit. Sebiji jarah, kata Allah. Tidak ada, kata Allah. Tidak bisa. Seumpama unta yang tidak masuk ke lubang jarum. Selama kamu tidak junub, lepas junub. Sebiji jarah selama kita junub pada Allah tidak bisa. La yamassuhu illal mutahharun. Allah sampai mengumpamakan unta yang masuk ke dalam lubang jarum.
Tapi setelah kamu kenal Allah, jangankan unta, dengan kandangnya kamu masukkan. Tuh. Itulah abah pengersa guru saya. Kudu logor di liang jarum. Logor harus longgar pada liang sempit. Tuh. Semua. Ya. Tuhan sudah mengisahkan. Nabi yang kaya raya, tapi tetap Allah. Nabi yang penyakitan, Ayub, Allah. Nabi yang hebat, ininya Daniela, Allah. Semua Allah. Karena mereka itu kembali pada Allah. Tapi Allah juga mendohirkan. Nabi yang hebat, Nabi Nuh. Pada saat keluarganya, anaknya, istrinya tidak melihat. Ini belum junub. Masih junub. Maka gagallah. Walaupun bapamu itu mursyid. Apa? Orang bapaknya Rasul aja nyemplung kalau salah lihat. Pada Muhammad yang berdaging. Muhammad yang berdarah. Muhammad yang kentut. Muhammad yang tak adalah semuanya. Tapi pada Muhammad yang tidak kentut, Muhammad yang tidak berdaging, berdarah, bertulang, itulah dia. Maka dialah semua ini. Maka tadi, kullu syai'in halikun, segala syai'in itu halikun illa Muhammad yang tidak berdaging tadi, berdarah tadi. Maka kau temuilah Rasulullah. Tapi sebelum kau bisa Rasulullah, zakatkan dirimu. Itulah zakat. Zakat, saum, imsak, haji. Maka abah itu sekarang lain pun sedang syahadat, sedang sholat, sedang zakat, sedang puasa, sedang haji. Selalu. Setiap diam 5 rukun. Makanya namanya rukun. Rukun masak. Kau pisahkan yang satu di Zulhijjah, yang satu di Ramadan. Tadi semua Jumatan harus hari Jumat. Maka tidak pernah kamu bisa mensucikan dirimu dengan sempurna.